Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, ini sungguh mengerikan. Kejahatan rejim semakin terbongkar. 5 modus penggagalan hak angket telah terbukti. Karena bujuk rayu penguasa dan cawe-cawe Jokowi sungguh mengerikan dan telah terbukti. Dan yang paling parah adalah nomor 3. Tolong disimak nanti ya guys ya. Sementara itu, Mensos Risma sampai gugup karena dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang dicurigai oleh para kuasa hukum 01 dan 03. Nah guys, tolong disimak sampai selesai agar tidak terjadi gagal paham tentang video-video ini ya. Nah, seperti apa videonya, mari kita saksikan. Let's go. Kalau mengarahkan nggak apa-apa. Jadi kalau cawe-cawe juga nggak apa-apa. Mengarahkan nggak apa-apa. Cawe-cawe juga nggak apa-apa. Nah, itu dia sendiri yang ngomong guys. Karena kan di keluarga kita sendiri kan. Karena dari keluarga kita sendiri. 5 modus operandi penggagalan hak angket tersebut. Nah, ini tolong dia disimak ini ya guys. 1. Partai-partai pendukung Capres 01 dan Capres 03 ditawari masuk koalisi Prabowo Gibran. Syaratnya, mereka tidak mendukung hak angket. Salah satu partai yang konon sudah didekati adalah Partai Persatuan Pembangunan. P3 ditawari 1 kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran asalkan mereka ini tidak mendukung hak angket. Selain itu, kabarnya juga pihak istana sudah mendekati Partai Nasdem dan menawarkan posisi menteri asalkan partainya Pak Surya Paloh tersebut juga mundur dari mendukung hak angket. Wow, gila. Sejauh ini kabar baiknya nih, tampaknya iming-iming tersebut belum berhasil menggoyahkan sikap para partai pendukung Capres 01 maupun Capres 03. Tapi, strategi Pak Jokowi tentu saja bukan cuma mengiming-imingi partai-partai buat masuk ke koalisi. Strategi yang kedua, kabarnya ada utusan-utusan istana yang sudah mendekati para tokoh ulama untuk menolak hak angket. Para tokoh agama diajak buat bersama-sama menyerukan kepada para umatnya untuk tidak mendukung hak angket. Jadi mereka masuk ke semua sektor, ini guys, untuk mendinginkan suasana politik di tanah air. Dan yang ketiga, kabarnya ada beberapa petinggi partai politik pendukung hak angket yang diancam dengan kasus-kasus hukum. Mereka diancam. Ada kasus yang melibatkan mereka atau kerabat mereka bakal diproses kalau mereka ini tetap kukuh mendukung hak angket. Tentu saja ini tekanan yang benar-benar menakutkan. Iya, betul. Nah, yang keempat nih, seperti sudah pernah dibahas sebelumnya di acara ini, Partai Kebangkitan Bangsa kabarnya bakal diambil alih dari tangan Cak Imin, dari kepemimpinan Cak Muhaimin Iskandar. Ini akan dilakukan kalau PKB terus nekat mendukung hak angket. Dan yang terakhir, nah ini juga yang menarik, yang kelima nih, konon Mas Ganjar Pranowo sampai-sampai ditawari jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran, asalkan dia mundur dari mendorong hak angket. Wow, gila. Konon jabatan menteri yang ditawarkan juga cukup mentereng, yaitu Menteri Dalam Negeri. Iya, berarti itu tawaran-tawaran maut itu ya, gila. Wow, ini luar biasa. Itulah yang namanya politik ya guys. Dari Bappenas. Jadi bukan kami, Pak. Sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang. Terima kasih. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Badan Bukan, Pangan Bapak. Nasional. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak. Waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CPP. Kemensos menggunakan harga CPP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CPP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa
kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan. Oh iya. Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, nah, itu menggunakan bansos apa? Di mana? Dari mana itu? Bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya. Seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM. Seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Yang ada di persidangan tadi itu soal KPU ada yang tidak terungkap, Bang. Jadi bahkan Pak Arief Hidayat selaku Hakim Mahkamah Konstitusi juga punya statement yang salah yang saya tidak bisa dengar. Kalau memang perhitungan manual yang menentukan, ngapain kita ngomongin Sirekap? Oh, salah besar. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 jelas menjelaskan bahwa Sirekap itu bukan sekadar alat bantu tapi mekanisme resmi. Jadi prakteknya di lapangan gini, Bang. Ini PPK nih, rekap. Kalau dia mau merekap hasil di TPS, meng-cross check, maka di lapangan itu kan yang kemudian kita bisa akses itu C1 plano itu sudah ditembak-tembak dulu, sudah difoto-foto, masuklah dia terkompilasi dalam Sirekap. Nanti begitu di kecamatan, begitu dia pleno, ketua PPK-nya buka Sirekap, gitu ya. Buka Sirekap, dicocokkan Sirekapnya dengan C1 segala macam. Nanti di kabupaten juga sama. Jadi ini bukan alat bantu lagi, dia memang membantu. Tetapi ketika nanti dia menjadi formulir manual, itu ngeprintnya dari data ini, Bang. Nah, ini nyata. Saya kebetulan di internal partai kemarin itu menangani 2 orang. Praktek jahatnya gimana? Kalau di kecamatan nih, C1 benar. Begitu kemudian ditampilkan di Sirekap, C1 10. Oke, cocok. Nanti kan ada akumulasi angka dia. Dari seluruh TPS, apalagi Cawang banyak sekali itu, sampai 250 TPS, ketemulah satu calon. Misalnya kalau kita bicara caleg ini dulu, pemilu presiden, dapat suara 2.500. Masing-masing orang ketika per TPS cocok dia. Tapi begitu dimunculkan dalam bentuk akumulasi angka jumlah total 2.500 itu bisa jadi 3.000, Bang. Karena apa? Karena yang jahat itu yang pegang akses, operatornya, orang di dalam. Dan ini terjadi di beberapa kasus yang saya tangani sekarang. Yang jahat itu dia yang ubah itu angka itu. Ini kalau orang nggak ngeh, kan lewat ini barang. Maka inilah yang terjadi dalam sekarang ini yang akan ditangani MK maupun Mahkamah Partai, kasus-kasus internal, karena diubahnya di situ. Nah, saya khawatirnya pemilu presiden itu saksi segala macam, nggak ada urusan itu sama siapa yang menang makalah, loh. Jadi ikatan emosionalnya agak rendah. Saya belum mendapatkan data, tapi kalau pemilu legislatif saya berani mengatakan ada banyak data soal itu. Jangan sampai di pemilu presiden karena akumulasi ikatan emosional sangat rendah punya potensi terjadi seperti itu. Harusnya pasangan calon 1, 2, 3 saya tidak mengatakan siapa yang dirugikan, semua bisa dirugikan tergantung basisnya. Harusnya dapat 1.000 dia ubah jadi 1.200, orang nggak. Karena muncul misalnya ini poin yang pertama ketika bicara soal Sirekap. Jadi Sirekap itu maka statement saya terbukti kemarin kan sempat di take down itu. Kenapa dia di take down? Kalau dia manual, kan harusnya jalan terus. Kenapa harus di take down? Ya karena dia alat utama. Makanya dia berhenti otomatis begitu di take down karena nggak punya nggak punya data untuk diplenukan di kecamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara soal persyaratan calon presiden, saya sejak putusan MK 90 keluar itu sebetulnya pikiran saya sudah agak galau. Dari beberapa talkshow di beberapa TV, saya sudah, ini gawat ini, pasti rame ini. Karena saya sudah melihat kecenderungan sebagai mantan KPU ini nggak bisa dieksekusi, tapi suasana politiknya sangat kental. Jadi waktu itu saya tidak memperdebatkan bagaimana proses yang gaduh di MK itu sampai 90, tapi itu persoalan lain. Tapi persoalan yang sebagai mantan komisioner yang saya kira ini putusan 90
harus dieksekusi, ada persoalan politik di situ. Sebagai komisioner waktu saya